teman-teman ini bisa kompak walaupun sudah tidak bersekolah lagi di SMK Jakarta 3 maupun 4, tapi kita tetap kompak karena silaturahmi itu penting. Bukan hanya kita masih sekolah, tapi kita sudah lulus sekolah pun kita masih silaturahmi. Karena apa? Karena silaturahmi itu yang membuat rezeki kita lancar, yang membuat kita itu banyak teman. Jika ada kendala ataupun apapun itu, teman-teman kita yang dekat yang pasti membantu kita. Kan orang jauh atau keluarga jauh yang di sana. Oke, saya ucapin terima kasih buat teman-teman ya yang udah memeriahkan acara ini. Saya harap dan saya mohon untuk nanti ke depannya kita buat acara kita lebih kompak lagi, persiapan lebih matang lagi, 3 sama 4 lebih kompak lagi. Nggak ada namanya dipisah-pisah acaranya 3-3 atau 4-4. Saya mau SMK Jakarta 3 atau 4 kita gabung bareng, kita susun panitia bareng, kita rebutin, kita diskusi gimana caranya untuk kita buat acara kita bareng-bareng, bukan hanya maunya anak 3 aja atau anak 4 aja gitu. Jadi kedepannya kita tetap bikin acara yang seperti ini, acara yang positif, bukan acara yang negatif. Oke, terima kasih. Itu hanya itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Firali, yaitu panitia acara, ketuanya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk ketua kita, Pak Yuki. Langsung saja acara selanjutnya yaitu sambutan ketua umum Ikatan 1342 ya. Langsung saja kita panggil untuk Bang Ahmad, dipersilakan tempat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat PMC Barikan Dunia. Terima kasih buat ketua panitia ya, Bapak Riki, orang mungkin lebih ngambil laptop ya. Buat teman-teman panitia juga, makasih udah nyebatin waktu ya, yang mungkin kalau saya sih mungkin udah cepet kali ya, Bang Sorry, bisa bantu-bantu ya, yang udah nyebatin waktu, udah bisa nyiapin tempat juga, udah bisa menggalang teman-teman, cari dana juga, jadi nyiapin souvenir buat kenang-kenangan ya. Terima kasih banyak buat panitia ya. Masih teman-teman juga yang teman-teman alumni ya, teman-teman alumni dan pelajar. Yang pelajar masih ada pelajar? Ada kan belum pelajar? Belum datang. Iya, makasih yang udah alumni ya. Alumni baru-baru alumni baru keluar ya. Masih seger mukanya. Sekarang kemarin mungkin tahun kemarin masih pelajar ya, sekarang udah jadi alumni. Jadi jangan ini ya, jangan apa sih? Yang sekarang dah untuk datang ke acara-acara gini, tentu kita silaturahmi ya, ya mungkin kalau kira-kira cari apa sih di mana sih lowongan kerja yang mana, apa yang mana, boleh tanya-tanya senior gitu, tanya-tanya alumni yang kayak ya mungkin kita kasih info lah, kita kasih info bahwa di sini ada lowongan kerja nih, di sini ada lagi butuhin admin atau apa atau BKL juga apa, tanya-tanya alumni aja. Justru itu di sinilah kita tuh ada yang silaturahmi gitu, biar ada gunanya juga silaturahmi. Cuman kita nongkrong nggak jelas. Di dalam sini kan kita ada yang di Polda, ada yang jadi PES, ada yang di polisian juga ada gitu. Ya, selamat datang buat abang kita nih, abang Batak, selamat datang ya. Apa kabar abang? Sehat abang bro? Horas. Masih bahasa aman. Ya, kita kalau yang belum tahu ya, kita ada base camp ya. Kita tuh di rumah Pos Herli. Di kalau yang mau main ke sana. Alamatnya Bang? Alamatnya Jalan 6. Jalan Karya Baru dekat Kampung Merah. 1342 ya. Situ base camp itu mau hidup bisa hidup, kalau mau hidup gitu. Kalau yang mau pulang itu mau kabur di situ nggak apa-apa. Di situ ya, apalagi ya di sini ya. Mungkin ini ya nggak bisa banyak. Yang penting saya ucapkan terima kasih buat
panitia dan teman-teman yang hadir. Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu untuk ketua kita yaitu Bang Mahmud ya. Terima kasih. Ayo yang masih di tangan teman-temanku, buru naik yuk, keburu imsak tahu ayo teman-temanku yang baru datang. Thank you semuanya. Iya bisa ke kanan juga bergeser. Nah, tadi bisa di sini nih, di sebelah sini bisa masih pada kosong ya di dalam sebelah kanan. Adi, acong kok. Jadi langsung saja teman-teman untuk mempersingkat waktu juga karena kita sudah mepet dalam acaranya. Perhatian dulu teman-teman. Ya di bawah ada semua. Baju yang di bawah semua. Ya gua boleh lempar aja di Ini pelajaran perasaan ada 30 orang loh. Ini nggak ada 30. Ada yang ketinggalan ya? Dan Mogot, P12 sama Dojo. TKR mana? Berapa orang? 4 orang ya? Penting ada. Bukannya TKR yang paling banyak kemarin? Jangan gitu. Nama basis nggak boleh. Nama sekolah, nama kuliah. Apa-apa, nggak tahu ngomong apa. Oh gitu, nama basis nggak boleh lebih tinggi dari Al-Bas. Gitu ya? karena waktu juga udah mepet, kita juga udah memasuki acara selanjutnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaram ilmul ulama, para alumni Ikatan 1, 3, dan 4 Kedoya yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita semua. Semoga para alumni yang sudah hadir dan yang sedang berada di jalan, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Ini dari nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul, bertatap muka, bermuajahah, dan saling bersilaturahmi dalam rangka acara buka bareng. Yang kedua, salawat serta salam marilah sama-sama kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang hingga saat ini. Jamaah hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah, di mana kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah yang sangat insentif dan sangat sakral bagi seluruh umat manusia yang ada di seluruh jagat raya. Dan di bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat penuh berkah, bulan penuh berkah dan bulan penuh ampunan bagi seluruh muslim yang ada di dunia. Dalam muslim, seorang muslim yang hari ini melakukan puasa, insya Allah ganjarannya akan dibalas berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan juga menjadi momen di mana selain tepat untuk meningkatkan hubungan kita kepada Allah, dan Ramadan juga menjadi momen
untuk kita meningkatkan hubungan kita kepada sesama, termasuk dengan orang tua kita sendiri. Dalam Islam, berbakti kepada kedua orang tua adalah perintah yang sangat ditekankan bagi seluruh hambanya atau bagi seluruh umat manusia untuk melakukan adab-adab yang baik kepada orang tua kita, sebagaimana yang ditekankan bagi setiap anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qad rabbuka la ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma fala taqul lahumā wa la tanharhumā qawlan karīmā. Tuhan telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau fala taqul lahumā, maka jangan sekali-kali kamu mengucapkan perkataan yang kasar atau mengucapkan perkataan dan janganlah engkau membentak kedua-duanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran surat Al-Isra ayat 23. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya, bahkan apabila ketika sudah berumur lanjut, menunjukkan betapa pentingnya sikap hormat kita kepada kedua orang tua dan kasih sayang kita terhadap kedua orang tua. Kemudian menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa ayat di atas tersebut menegaskan ada dua hak yang harus dipenuhi. Pertama yaitu hak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah hak kita meningkatkan hubungan dan yang baik kepada kedua orang tua kita. Seterusnya adalah hak-hak kepada manusia, yang paling pertama dan utama antara mereka adalah orang tua yang telah melahirkan kita ke dunia ini. Dari kutipan ayat dan tafsir tersebut, Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tua. Sudah jelas di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, ridallahu fi ridha walidain wa sufullah fi sufil walidain, di mana ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua, dan murkanya Allah itu tergantung murkanya orang tua. Jadi ketika seorang ibu sudah memohon ampun, ketika seorang ibu sudah bersimpuh duduk, ketika seorang ibu sudah menadahkan kedua belah tangannya berhati di mengarah ke kiblat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan kepada anak-anaknya, itu tidak ada kemungkinan tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan mengucapkan kata mengucapkan kata aja sudah berdosa, apalagi sampai meneteskan air mata orang tua kita. Ketika seorang ibu sudah duduk memohon ampun dan berdoa untuk anaknya, itu arsy Allah langsung berguncang, dan semata-mata doa yang dipanjatkan oleh ibu kita tersebut dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu adalah manusia yang sangat sakral di kehidupan kita semua, dan ibu adalah manusia yang paling mulia, 3 derajat dibanding ayah. Jadi jangan sekali-sekali mengucapkan kata apalagi ketika sedang disuruh atau sedang menerima telepon. Adab yang baik menerima telepon dari orang tua itu apabila kita sedang berkumpul dengan teman-teman, apabila kita sedang berkendara, apabila kita sedang melakukan aktivitas segala apapun, ketika orang tua kita telepon, hendaknya kita menghentikan segala aktivitas kita terima dengan baik telepon orang tua kita. Pada intinya, lepaskan aktivitas dan jawablah telepon orang tua kita semata-mata atau ada kepentingan yang sangat penting atau ada keperluan yang lain. Jadi adabnya mengangkat telepon dari orang tua itu
jangan lakukan aktivitas lain sebelum mengangkat telepon orang tua. Dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan selain berbakti kepada kedua orang tua, bahwasanya setiap muslim dan muslimat wajib melaksanakan kewajiban yang wajib dilakukan oleh seorang muslim, yakni sebagaimana pada hari ini kita melakukan ibadah puasa. Ibadah puasa itu sudah ada di dalam rukun Islam yang keempat, melaksanakan ibadah puasa. Jadi jangan sampai ketika datangnya bulan suci Ramadan, inilah bulan yang sangat penuh, bulan yang ditunggu-tunggu bagi seluruh umat Islam, dan bulan yang ditunggu-tunggu para alim ulama, karena bulan ini adalah bulan yang sangat mulia, bulan ini bulan yang sangat penuh berkah. Jadi bagi para kita sesama muslim hendaknya menikmati bulan suci Ramadan ini. Dengan demikian, di bulan suci Ramadan tidak ada perbuatan yang tidak diganjar oleh pahala. Jadi ketika kita sedang berbagi, itu ganjarannya pahala. Ketika kita sedang bersedekah, itu ganjarannya pahala. Jadi nggak ada semata-mata di bulan suci Ramadan apa yang kita lakukan itu tidak diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gantinya sebuah pahala. Jadi di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, jangan menganggap bahwa ini bulan biasa, ini sama aja bulan biasa, tapi bagi seorang muslim adalah ini bulan yang penuh berkah. Jadi bagi kita semua perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih bisa dipertemukan di bulan suci ini. Semoga kita yang hadir pada sore hari ini dipertemukan di Ramadan tahun depan kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata, bahasa, atau pembacaan ayat yang tadi saya sampaikan ada salah kata, disengaja atau tidak disengaja, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, syukran katsiran, jazakallahu ahsanul jaza, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Daning sudah memberikan kultum sedikit untuk anak-anak 1 dan 3, 4 kedua ya. Kita untuk Ustaz Daning. Saja ya teman-teman, terima kasih semua nih yang sudah pada datang nih. Hello, gede men. Hey yo bro, sibuk sendiri aja. Jadi terima kasih juga bang-bangku yang di belakang yang sudah pada datang, sudah meluangkan waktu. Thank you banget pokoknya. Semuanya saja untuk mempersingkat acara ini, nanti kita mengadakan buka bersama, nanti bakal dipimpin doa oleh Ustaz untuk buka. Udah sih gitu doang, paling gue pengen tahu doang nih dari ini sebelah kanan ini masih pelajar atau alumni tahun berapa ya? Pelajar masih baru pelajar? Oh sih. Kalau yang dari belakang kau udah ketahuan yang belakang nih. Abangku Pacar no. Buat semuanya ini dari aku juga bakal sih dari basis mana aja sih. Rame ya bang ya. Ini abang dari mana nih bang, basis mana nih yang kedua nih? Kalau boleh tahu nih saya nih. Dari Dan Bogor bang. Udah pasti dari Bogor semua. Oh dari Hero. Banyak sih ini, nggak bisa sih kayaknya saya sebagai MC untuk menyebutkan satu persatu basisnya karena kedua itu 1, 3, dan 4 kayaknya ada sih di Jakarta, seluruh Jakarta, dari timur, barat, selatan, utara, daya. Pokoknya rame deh anak kedua deh. Ya sih itu aja. Jadi nanti bakal ada bacaan dari Ustaz juga bersama. Nanti kita ada sedikit foto-foto bersama ya teman-teman ya. 1, 3, 4 kilo yang mengucapkan